Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog lagi. Semoga ilmu video yang saya buat ini bermanfaat untuk emak-emak, moms, dan teman-teman semua. Oh iya, saya cek lagi. Akhirnya saya menggunakan kata saya dalam setiap bikin video. Tapi kalau untuk menulis, saya lebih nyaman menggunakan kata aku. Di sini saya mau berbagi tentang ilmu obat dalam keseharian dalam rumah tangga yang sering terjadi kesalahannya. Seperti yang pertama, waktu minum obat. Waktu minum obat ada yang sesudah atau sebelum makan. Itu tuh harus diperhatikan ya, Mak. Minumnya kapan. Biasanya ini untuk obat-obat emah. Kalau dikasih 2 jenis obat emah, misalnya ranitidin sama sulcrafat sirup, diminumnya sulcrafat setengah jam sebelum makan, karena dia itu melapisi lambung dulu, habis itu baru makan setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Setelah makan baru deh diminum ranitidinnya. Terus yang kedua, aturan pakai dalam antibiotik. Aturan pakai dalam antibiotik ada yang 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau 1 kali sehari. 3 kali sehari, jika antibiotik dikasih 3 kali sehari, usahakanlah minumnya sekali 8 jam. Untuk 2 kali sehari, minumlah untuk sekali 12 jam, dan 1 kali sehari minumlah di waktu yang sama. Misalnya biasanya itu antibiotik, misalnya levo ya, Mak, levofloxacin, itu minumnya 1 kali sehari. Biasakan minumnya misalnya minum pagi jam 8, misalkan minum jam 8. Dan untuk antibiotik itu harus diminum sampai habis ya, Mak. Biasanya 3 hari, 5 hari, atau 7 hari harus diminum sampai habis, gak boleh berhenti. Kalau seandainya misalnya Mama lupa, misalnya minumnya 2 kali sehari, ya minum sekarang jam 8 sorenya lupa, di skip aja, Mak, nggak apa-apa, lanjut aja minumnya kalau lupa misalnya jam 10 ingat, minum lagi jam 10 ya, Mak, besok ulang lagi jam 8. Harus dihabiskan antibiotiknya, Mak. Habis itu aturan pakai untuk obat gula. Obat gula itu ada yang diminum sebelum makan, setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Ada yang diminum sesudah makan, sedang makan. Ada yang diminum setelah makan. Itu harus diperhatikan ya, Mak, kapan minumnya. Untuk lebih tepatnya lagi, tanya sama apoteker. Dan untuk obat gula ini, yang harus Mak perhatikan itu tidak boleh dikombinasikan dengan obat-obat alami, obat-obat herbal, karena itu bisa berakibat fatal. Karena obat kimia sudah diminum untuk menurunkan gula, habis itu diminum lagi herbal yang bisa menurunkan gula, itu bisa menyebabkan gula Mama drop, dan itu bisa menyebabkan pingsan, Mak. Habis itu yang selanjutnya yang kesalahan yang sering terjadi itu waktu minum obat. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi yaitu sendok takar. Sendok takar yang sering digunakan itu dalam ilmu farmasi ada 3 jenis sendok takar, yaitu sendok makan itu 15 ml, sendok bubur 8 ml, sendok teh 5 ml. Itu tuh harus diperhatikan ya, Mak, berapa dosisnya, berapa sendok takarnya, karena itu berhubungan dengan dosis. Ya, ini sangat harus diperhatikan untuk anak-anak dan penggunaan antibiotik. Kalau untuk anak-anak, jika dosisnya sendok takarnya misalnya 5 ml terjadi 15 ml, itu bisa menyebabkan overdosis dan berakibat fatal. Dan untuk antibiotik, sendok takar juga harus diperhatikan itu untuk antibiotik. Jika
seandainya terjadi kesalahan, kelebihan atau kurang dosis, jika seharusnya 1 sendok makan 15 ml, terminumnya 5 ml, itu tuh dapat menyebabkan resistensi. Nah, resistensi itu maksudnya bakterinya sudah kebal dengan antibiotik yang dipakai, lalu nantinya jika berobat lagi nggak mempan dengan antibiotik itu. Dan biasanya kalau kekurangan dosis ini biasanya kan dosisnya nggak sampai, dan efek untuk obatnya nggak tercapai juga, Mak. Habis itu yang yang harus diperhatikan yang ketiga, waktu penyimpanan obat. Misalnya dalam obat-obat sirup, biasanya kan mamam semua sering menyediakan obat turun panas untuk antisipasi. Itu tuh tidak harus disimpan di dalam kulkas, Mak, karena jika disimpan di dalam kulkas itu bisa menyebabkan kerusakan stabilitas obatnya. Biasanya untuk sirup obat batuk, sirup obat turun panas itu disimpannya di suhu kamar, Mak. Jadi bisa disimpan di ruangan biasa, tapi harus terlindung dari cahaya matahari dan tidak lembab. Memang ada beberapa jenis sirup-sirup yang harus disimpan di dalam kulkas. Biasanya tenaga kesehatan, asisten apoteker atau apotekernya akan beritahu, Mak, Ibu, ini obatnya harus disimpan di dalam kulkas ya. Biasanya itu diberitahu. Biasanya itu antibiotik Coamoxiclav atau Clenexi, itu harus disimpan di dalam kulkas. Kapan minumnya? Setelah keluar dari kulkas boleh diminum, setelah keluar dari kulkas boleh langsung diminum, atau ditunggu dingin juga boleh, nggak apa-apa, Mak. Terus yang selanjutnya untuk supos biasanya anak demam ada anti kejangnya, itu berupa supos. Terus untuk anak demam untuk anti kejangnya misalnya Dumin, bukan anti kejang, untuk turun panas misalnya Dumin, itu harus disimpan di dalam kulkas, Mak. Nanti saya akan beri contohnya di atas obat-obat yang obat supos itu seperti apa. Obat supos itu adalah obat yang dimasukkan melalui anus, ada yang melalui anus, ada yang ovula itu dimasukkan melalui vagina. Itu harus disimpan di dalam kulkas, Mak. Karena jika disimpan di suhu ruangan panas, biasanya itu akan meleleh, jadi nggak bisa digunakan lagi, Mak. Biasanya kalau misalnya udah meleleh di dalam, simpan lagi, Mak, di dalam kulkas, nanti dia akan beku, jadi bisa digunakan lagi. Dan yang terakhir itu adalah pembuangan obat-obat yang obat-obat yang udah kadaluarsa. Gimana sih cara buangnya yang benar? Sebenarnya untuk obat selain antibiotik dan obat kemoterapi, cara buangnya mudah ya, Mak, tapi jangan dibuang ke tong sampah. Kita cukup keluarkan dari blister atau wadahnya. Obat-obat yang dalam wadah seperti tetes mata, sirup, spray, itu cukup kita keluarkan dari wadah, lalu kita kubur di dalam tanah, kita kubur di tanah. Dan untuk obat kemoterapi dan antibiotik tadi, kita bisa berikan lagi ke apotik, bilang ke apotiknya kita nggak bisa cara musnahkannya gimana. Biasanya apotik mau itu, Mak, menerima di mana tempat kita beli ya, Mak, ya, atau kita mendapatkannya. Kita bisa mengembalikan ke apotik dan bilang kita nggak bisa memusnahkannya, karena obat-obat yang itu, obat-obat antibiotik dan kemoterapi itu teknik pembuangannya ada cara khusus ya, Mak. Udah itu aja yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat. Udah itu aja ya, Mak, semoga bermanfaat. Oh ya, sini saya mau melaporkan saya adalah seorang tenaga farmasi, yaitu asisten apoteker. Jadi insya Allah ilmu yang saya bagikan ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan standarnya.
Terima kasih ya Mak udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya makin semangat bikin konten hal-hal yang bermanfaat untuk mak-mak. Di sini saya akan bagi kontennya, konten yang berhubungannya dengan rumah tangga. Terima kasih ya Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.